serta tanggapan sosial Minggu 30 Juni 2024 di Aula Kecamatan Ralua segera dimulai. Mengawali acara, marilah sama-sama kita dengarkan alunan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku Bardi. Kepada Tunku, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا Sadaqallahul azim. Salatullah salamullah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa barakatuh. Hadirin mohon duduk kembali. Dimohon di depan masih ada kursi, dan bagi bapak-bapak yang matang yang ikut mohon ngelanggar ke karena kursi di ke mata kosong. Kursi di ke mata kosong mohon untuk diisi di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, segenap lapisan puji dan syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala, maka acara tersebut kita mohon kepada Allah akan berjalan dengan khidmat. Seterusnya selawat beriring salam juga sama-sama kita haturkan dan kita sajikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian Kecamatan Tanah Luas, dan juga yang kami hormati Bapak KBO dari Kapolres Aceh Utara, dan juga kepada Bapak Kadit BPA Kapolres Aceh Utara beserta rombongan, dan juga yang kami muliakan kepada Bapak Gersik Gampung, Tuhabet Gampung, yang diberikan kepada pemerintah Gampung oleh pemerintah pusat. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang cukup sangat mulia kita lakukan, bukan di Kecamatan Tanah Luas saja. Hanya instruksi Bapak Bupati Aceh Utara yang bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya persoalan biasa, akan tetapi kerap terjadi. Hari ini kita lihat bagaimana anak-anak, telah kami dengar ada beberapa hari yang lalu yang bahwa di media sosial ada juga kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Piawakong. Apabila nanti ada kekeliruan, ada tanya jawab yang tidak semata-mata tentang perlindungan anak, maka nanti tapi antusiasnya masih dapat kita perhitungkan. Kursi yang kami sediakan di aula hari ini adalah sejumlah 228 karena peserta per satu desa 4 orang, maka dikali 57 hasilnya adalah 228 kursi yang tersedia. Maka sampai hari ini berarti ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik yang belum, dan anak serta pengaruh media sosial di Kecamatan Tanah Luas dengan resmi dibuka. Maka segala bentuk nanti undang-undang apa saja yang keterkaitan dalam pembahasan yang diberikan oleh narasumber dan pemateri, kami atas nama PRT Camat Tanah Luas mengucap terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang kami muliakan. Maka atas segala keterbatasan dan kemampuan saya PLT Camat Tanah Luas, maka saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolres, kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua yang hadir di sini. Yang saya muliakan Pak Camat Tanah Luas, Pak Dan Ramil, ataupun Pak Wakapolsek, beserta pada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, para kecik dan ibu-ibu maupun adik-adik saya sekalian di sini. Saya ucapkan selamat pagi. Adapun acara kita untuk sosialisasi ini merupakan suatu program untuk program preventif dari pihak Satreskrim Polres Aceh Utara sehubungan dengan kita melihat data ataupun statistik dari Polres Aceh Utara di Satreskrim. Berarti di tahun 2023 itu jumlah laporan masyarakat kita bilang hampir mencapai 150 ataupun lebih, namun yang namanya peristiwa terhadap kekerasan perempuan ataupun KDRT terhadap anak maupun terhadap yang lainnya itu mencapai hampir setengah. Berarti itu ada kita katakan mencapai 50 laporan. Berarti dengan fenomena seperti itu kita mengambil suatu langkah-langkah, alangkah bijaksananya kita mengadakan sosialisasi untuk melakukan pencegahan. Pencegahan ini kita sosialisasikan bukan hanya di tingkat Kecamatan Tanah Luas, namun ke sekolah-sekolah juga kita sudah masuk, sudah melakukan sosialisasi terhadap remaja
Begitu juga yang kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, itu di Payabako, cuman dengan tema yang berbeda. Tapi walaupun tema yang berbeda, tapi itu kita sisipkan dalam hal tentang pengaruh media sosial terhadap kekerasan anak maupun perempuan. Kalau kita mengacu kepada data, ini baru per 6 bulan dan mungkin nanti kita hari besok atau Senin itu kita sudah tanggal 1 masuk bulan Juli. Kalau kita lihat dengan laporan masyarakat sekarang yang ke Polres, itu kita asumsikan sudah mencapai 30 lebih. Kalau kemarin kita lihat 2023 itu hanya 50-an. Ini kita baru 6 bulan sudah mencapai 30. Berarti bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Ya, mudah-mudahan kalau tahun 2023 kita belum ada sosialisasi seperti ini, mungkin nanti di pertengahan jalan atau setengah tahun ke depan berjalan ini, ya kami harap ya menjaga diri masing-masing atau kita lah ya kembali kepada pribadi lepas pribadi, itu maksud saya. Ini kita asumsikan dulu ataupun kita berbicara kenapa di dalam kamar pun bisa kita bermain judi. Makanya saya katakan tadi dari awal, kita kembali pribadi lepas pribadi. Ya, yang kedua, artinya gini, kenapa kita mau mempengaruhi itu media sosial? Ini kita lihat fenomena terjadi. Ini kita bilang KDRT. KDRT itu kalau kita analisa, banyaknya yang di Polres itu ada juga yang selesai, ada juga yang maju sampai pengadilan. Dirata-ratakan kalau sekarang ini yaitu pengaruh media sosial. Artinya hal sepele. Kalau kita masih pacaran dulu mungkin sebelum jadi dengan orang rumah, ini misalnya, tapi ada terjadi ini. Yang terjadi, ya. Ini yang saya ceritakan yang terjadi, cuma saya tidak sebutkan orangnya dan tidak sebutkan kecamatannya karena itu privasi. Tapi itu kasus yang terjadi. Ya. Halnya sepele. Karena apa? Karena handphone itu lebih berharga daripada istri kita. Begitu juga si istri, handphone dia itu lebih berharga daripada suami dia. Kenapa kita bilang itu? Kalau tinggal handphone kita suami, kita lebih takut. Apalagi handphone itu tidak berkunci. Makanya kadang-kadang kuncinya udah sidik jari, udah pola lagi, yang nggak bisa dibuka. Sementara pada saat kita namanya suami istri, ya minimal kan seperti itu. Ya, kalau kita sudah mengunci ada sesuatu hal yang kita batasi suami istri, otomatis berarti ada sesuatu hal di dalam handphone tersebut. Ya, itulah yang terjadi. Setelah ketahuan dan dibuka sama istrinya handphone si suami tersebut, ya rupanya apakah will atau apa itu saya tidak tahu. Tapi itu terjadi. Jadi rekan-rekan atau ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, seperti itulah. Ya, bukan perempuan. Ada juga polisinya, ada juga PNS, ada juga guru pun ada juga. Kita komunikasilah dengan pakaian yang wajar, komunikasilah yang sopan. Tidak perlu kita berkomunikasi itu, ya kita harus mengumbar aurat. Ya, apalagi ada yang sampai laporan sekarang itu di Polres itu. Kita berkomunikasi walaupun pacaran, apapun janji dia, janji manisnya, janji segala macam janji atau 1000 janji. Jangan kita sekali-sekali melepas aurat kita. Itu senjata bagi dia. Ya. Contoh yang terjadi, uang ada. Saya tidak mengatakan itu PNS atau apa. Ada ibu-ibu lagi, orang berpendidikan lagi. Jadi bijak berkomunikasi, bijak menggunakan media sosial. Begitu juga adik-adik yang perempuan yang belum menikah, udah dia melepas aurat, direkam, di screenshot dengan si lawan jenis, senjata bagi dia. Jadi hal-hal yang belum patut dilakukan menjadi suatu ancaman dan terlaksanakanlah hal-hal itu. Untuk itu bagaimana? Makanya tadi ini ada Kanit PPA. Ya nanti kalaupun orang bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mengalami seperti itu, otomatis berurusan dengan Kanit PPA. Ini spesialisnya ini yang saya bawa ini, karena sudah berpuluh tahun di penanganan PPA. Ya,
Mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah pernah ke Polres, itulah seperti itulah gambaran-gambaran yang harus kita proteksi diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. KBO Reskrim Polres Aceh Utara Bapak Ibda Dapot S yang telah menyampaikan sedikit tentang masalah RBA, sangat bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dapot bisa bermanfaat kita, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Dan selanjutnya T. Ari Andi SH SAB, kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan, dan juga kepada para peserta siapkan pertanyaan, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana Allah telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat balai desa yang kita cintai ini. Salawat beriring salam juga kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua di sini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin ya Allah. Yang saya hormati Pak Camat Tanah Luas, Pak PLH Kapolsek Tanah Luas, Pak Dan Ramil, Pak KBU, beserta perangkat desa Tanah Luas, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi penanganan kekerasan perempuan dan anak serta pengaruh media sosial. Izinkan Bapak Ibu sekalian saya memperkenalkan diri. Saya Bribka T. Ari Andi. Saya selaku Kanit 2 Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara, yang mana saya hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu tentang apa itu kekerasan perempuan, apa itu kekerasan anak, dan apa dampak dari media sosial yang saat ini fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat-sangat besar. Karena apa, seperti Pak KBO Reskrim bilang tadi, kita di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun 2000, mulai dari 2022, 2023 sampai hari ini, kasus-kasus perempuan dan anak itu terus-terus saja meningkat. Bahkan sampai hari ini 30 Juni kita sudah 38 perkara. Yang mana di tahun yang lalu, di tahun 2023 kita Januari Desember cuma 52. Nah, ini setengah tahun kita udah 30-an. Yang sangat luar biasa. Jadi saya apresiasi sekali kepada Muspika Kecamatan Tanah Luas untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sosialisasi ini, dengan harapan angka-angka terjadinya perkara perempuan dan anak bisa kita minimalisir. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mempertontonkan kepada Bapak Ibu salah satu pengungkapan kasus kita. Pengungkapan lagi, yang mana sebelum kita nonton, saya akan memberikan tahapan kepada Bapak Ibu kegiatan sosialisasi kita. Yang pertama, kita akan menonton satu tayangan video pengungkapan perkara, yang mana harapan saya ini bisa jadi tolak ukur, bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Yang kedua, kita akan masuk ke materi. Nanti di materi Bapak Ibu boleh pahami materi itu dan bisa buat pertanyaan. Karena apa? Seksi ketiga nanti kita, sebelum penutupan, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya jawab di kita terhadap perkara perempuan dan anak. Apa saja yang berhubungan dengan perempuan dan anak,
insya Allah akan saya jawab. Ya, Bapak Ibu boleh tanya, Pak, saya pacaran tapi pacaran saya sudah terlaluan, apa yang harus saya lakukan? Segala macam. Saya dipukuli suami saya nggak pernah nafkahi, itu boleh juga Bapak Ibu pertanyaan ke kita dari aspek hukum. Ya, oke. Saya akan minta waktunya 3 menit untuk kita nonton film pengungkapan perkara. Warga Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Aceh Utara, yang kerjanya seorang siswi SMA di Aceh Utara, akhirnya terungkap. Ines yang telah merenggut masa depan gadis berusia 15 tahun ini harus berurusan dengan polisi. Pria yang sudah beristri ini mengaku masih berjaga saat memperdaya seorang siswi hingga berjanji menikahinya. Namun saat korban hamil, pria itu tak bisa lagi dihubungi hingga ditangkap polisi atas pengaduan keluarga korban. Anak di sini diiming-iming dan korban keluarga pelaku akan menikahi dan pelaku yang baru melakukan hubungan suami istri sampai hamil 8 bulan. Pelaku sudah mempunyai istri dan anak, sedangkan korban ini sama pelaku tidak berpacaran dengan ketemu dan dalam hubungan. Anggota Satreskrim Polres Aceh Utara menangkap pelaku di salah satu warung kopi di Blok Sukun. Pelaku ditangkap karena diduga kuat memperkosa anak di bawah umur sejak April 2023 lalu. Aksi bejat pelaku terungkap saat orang tua korban merasa keanehan pada pertumbuhan anak gadisnya. Orang tua korban menyampaikan ihwalnya hingga terungkap kasus tersebut. Bahkan dari hasil hubungan di luar nikah itu telah lahir pada 6 Januari 2024 lalu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 200 bulan penjara dan hukuman cambuk lantaran melanggar Kanun Aceh tentang hukum Cina. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Di kita itu menceritakan bahwa ada seorang anak yang disetubuhi oleh orang kampungnya, masih dalam Kabupaten Aceh Utara, yang mana korban hamil 8 bulan. Hingga si alasan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dampak media sosial. Faktor pertama adalah faktor ekonomi, di mana ekonomi menjadi faktor utama. Gara-gara nonton TikTok, gara-gara nonton YouTube, gara-gara nonton di IG. Karena ini sekarang lagi marak-maraknya begal payudara. Begal payudara. Ada beberapa kasus yang kita tangani di sini. Begal payudara itu sudah marak di Aceh Utara. Ya, itu memang terjadi akibat apa? Yang pertama, pengaruh media sosial. Yang kedua, pengaruh di kitanya, seorang perempuannya memakai pakaian ketat, ya kan? Memakai pakaian ketat, memakai pakaian yang menimbulkan nafsu si pelaku. Dan yang ketiga, itu merupakan penyakit, itu merupakan kelainan. Oke, lanjut. Nah, kekerasan fisik, adapun kekerasan fisik berupa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, penganiayaan, perkelahian, penganiayaan, pemukulan terhadap anak, melukai tubuh seseorang atau penyiksaan. Nah, kekerasan fisik ini lebih dominan kepada melukai. Contoh seperti saya tadi bilang,
kita nangani perkara, kebanyakan perkara KDRT. Kenapa sih bisa Pak jadi KDRT? Ya kan? Suami punya tanggung jawab besar dalam menghidupi rumah tangganya. Nah, penyebab faktor utama terjadinya KDRT itu hanya sekedar perkara ekonomi. Kadang kita percaya dan tidak bahwa pacaran tidak seindah pernikahan. Percaya nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, karena apa? Waktu saat pacaran semua diberikan oleh pasangan, oleh cowok nih khususnya. Kaulah bulan, kaulah bintang, kalau kita bilang. Tapi seketika sudah menikah, sedikit saja salah istri, main hajar, ringan tangan, kau asik main TikTok saja, tak pun kau masak di rumah, gitu. Tak pun kau pen aku pulang, pam dia hajar. Dah sibuk lagi Pak polisi, Pak saya dipukul suami katanya. Suami saya udah gak cinta lagi sama saya. Begitu kita tangkap suaminya, penjarakan suaminya, balik lagi ibu tuh jumpain kita. Pak, dingin saya tadi malam, suami saya Bapak tahan. Percaya dan gak percaya Bapak Ibu, seketika terjadinya perbuatan seperti itu, timbullah rasa emosi kita yang begitu tinggi, hingga kita dengan gagahnya datang ke kantor polisi. Saya nggak mau lagi Pak sama suami saya itu, mukul dia Pak, sampai kita tahan. Datang besoknya, Pak saya kedinginan, Bapak lepaskan nggak suami saya. Nah, fenomena seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, kekerasan psikis. Adapun kekerasan psikis berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror dan sebagainya. Ini pada kekerasan psikis lebih menyerang kepada psikologi orang. Contoh nih, jadinya kekerasan psikis, perbuatan-perbuatan yang menyinggung hati, perasaan, itu menyerang psikis seseorang. Sama halnya dengan suami istri. Kadang suami seketika pacaran gak pernah berkata kasar, ya kan? Selalu lembut, selalu manja, selalu perhatian. Tapi setelah menikah, itu habis kebun binatang dibilangnya, habis nama hewan disebutnya untuk istrinya. Dan gak menutup kemungkinan juga si istri mengatakan suaminya seperti itu, habis kebun binatang. Karena apa? Berumah tangga ini tidak bermodal lari dari Polres. Percaya saya sama Pak Geci. Pak Geci saudara suami saya. Sering terjadi kan Pak Geci? Ya kan? Oke, lanjut. Kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual berupa pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan. Nah, dan selanjutnya. Nah, contohnya ini. Anak muda-mudi sekarang pacaran. Begitu pacaran, si perempuan udah serius nih. Si perempuan serius menganggap si cowok itu jodoh terakhir. Jodoh terakhir dan jodoh paling baik di dunia. Ya kan? Padahal kenal di media sosial, kenal di WA, kenal di HP, salah telepon, kenal di IG, padahal itu semua filter. Enggak seganteng aslinya, enggak secantik aslinya.
apalagi Bapak Ibu, ya kan? Aplikasi Instagram sekarang banyak banget filter. Nah, contoh, si ibu punya anak 2 misalnya, masih kecil-kecil. Mulai pagi suami masih juga popokkan anaknya untuk tidur. Setelah tidur anak, bekerjalah si ibu. Dipekerjakan oleh suami. Seketika si istri menolak, nah, dengan alasan capek mengurus rumah tangga, si suami tetap memaksa, itu merupakan KDRT, kekerasan seksual. Itu kekerasan KDRT. Kenapa? Dalam undang-undang diatur haknya perempuan dan haknya laki-laki. Nah, pentingnya komunikasi antar suami dan istri. Suami juga harus ngerti, capeknya aku kerja. Bayangkan kita bapak-bapak sekalian, saya saja sendiri, setengah hari aja, nggak usah setengah hari aja, 3 jam aja saya ditinggalkan sama anak, pecah kepala saya, keriting rambut saya. Apalagi coba kita bayangkan perempuan yang dari pagi mulai bangun sampai dia telah tidur, besok pagi ulang lagi dia duluan bangun. Kita kedepankan emosi atau nafsu kita sesaat hingga menyiksa batin perempuan, itu merupakan KDRT. Jadi mungkin setelah ini, mungkin ibu-ibu, abang jangan macam-macam nih. Kalau aku nggak mau, abang paksa aku laporkan ke Pak Hari ini. Oke, lanjut. Nah, siapa korban? Siapa korban? Setiap orang, baik itu laki-laki, perempuan atau juga anak, yang mengalami suatu kejadian kekerasan baik secara fisik, psikis maupun kekerasan seksual, di mana akibat perbuatan kekerasan tersebut menjadikan seseorang mengalami luka, trauma, sakit maupun kematian. Nah, kenapa saya tampilkan gambar seperti itu? Ibu-ibu dicorek seperti itu. Itu benar terjadi di wilayah hukum kita. Saya cerita sedikit kenapa foto itu saya tampilkan, karena itu memang foto seorang ibu-ibu disayat sama pelakor. Kenapa? Si pelakor merasa bahwa dirinya memiliki si suami. Si pelakorlah yang mendatangi rumah istri sah. Nah, itu perbuatan seperti itu memang terjadi di kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita kirim berkasnya ke jaksa penuntut umum. Nah, artinya apa? Siapa sih korban yang mengalami luka akibat suatu perbuatan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun kekerasan seksual, hingga akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan tersebut menjadi seseorang mengalami trauma, luka, sakit maupun kematian. Nah, siapa yang berbuat, dialah yang tanggung jawab. Itu bahasa kampung. Siapa sih pelaku, Pak? Dia yang melakukan. Adanya perjanjian untuk melakukan perkelahian. Yang kedua, adanya perjanjian tempat untuk melakukan perkelahian. Itu perkelahian, berantem. Tapi kalau secara spontan, saya maaf nih, saya mukul Tengku. Ini, saya mukul karena rasa benci, rasa kesal saya. Kemudian Tengku membalas ke saya, itu bukan berantem, bukan berkelahian. Tapi kita sekarang merasa diri juga, saya mukulin Tengku korban, dan saya dibalas pukul sama si Tengku, saya juga merasa sebagai korban. Tidak, saya yang cari gara-gara, saya yang pelaku. Nah, siapakah saksi?
setiap orang yang melihat, mengetahui serta mengalami suatu kejadian pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun atas kesaksiannya tersebut menjadi terangnya suatu perkara pidana. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kami dari penyidik perkara di Satuan Reskrim Aceh Utara sering kadang kami mendapatkan bahwa setiap perkara yang terjadi itu banyak saksi yang tidak mau datang. Kenapa? Dengan alasan saya nggak mau berurusan, ya kan? Males berurusan. Saksi nggak mau berurusan dengan korban. Saksi nggak mau berurusan nanti dengan tersangka. Itu salah Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, seketika kita merasa diri sebagai korban, seketika orang lain kita ajak untuk menjadi saksi padahal mereka melihat, mengetahui kejadian itu, mereka nggak mendatang, sakit hati kita. Nah, seketika orang terjadi suatu tindak pidana, kita melihat tidak ada salah dan tidak ada apapun yang kita katakan kepada penyidik, kepada pemeriksa, apa yang kita lihat. Jadi kadang kita nangani perkara di Polres, tapi begitu kita panggil untuk dijadikan saksi, dia nggak datang dengan alasan saya malas berurusan nanti sama tersangka. Dikiranya saya yang kasih tahu, tapi itu tidak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, siapapun saksi, kita bakal merahasiakan identitas. Dengan keterangan saksi tersebutlah timbul keyakinan kami penyidik-penyidik di Polres bahwa perkara yang dilaporkan oleh korban itu benar terjadi. Dan ada juga fenomena begitu di Polres mau dijadikan saksi, begitu sidang nggak mau datang. Kasihan. Kalau memang niatnya kita membantu orang, bantulah dengan sepenuh hati. Kami juga di Polres nggak akan memaksakan kesaksian Bapak Ibu, tidak. Apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami, itu saja yang berikan keterangan ke kita. Karena apa? Sedikit saja keterangan Bapak Ibu itu sangat berguna bagi perkara yang kita tangani. Kenapa? Banyak juga pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana delik atau sebagai hasil dari tindak pidana atau benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan. Sebagai contoh, barang bukti perkara kekerasan seksual, barang bukti yang dilakukan penyitaan, salah satunya pakaian yang digunakan oleh korban. Kenapa saya tampilkan gambar pakaian beserta pakaian dalam? Karena saya di unit perlindungan perempuan dan anak. Kalau bahasa kerennya, penjaga kelamin se-Aceh Utara. Bahasa kerennya. Kalau bahasa hukumnya, Kanit PPA. Tapi kalau bahasa kampungnya, bahasa Jermannya, penjaga kelamin. Makanya kita tampilkan pakaian dalam, BH, bra, daster dan pakaian. Kenapa kita sita itu? Itulah yang menjadi bukti untuk perkara pelecehan, pemerkosaan. Itu yang kita sita. Jadi bukan artinya Pak Ari ini terlalu vulgar memberikan contoh, tidak. Jadi Bapak Ibu seketika mengalami ataukah anaknya, saudaranya mengalami perkara pelecehan seksual, yang duluan diamankan selain anaknya, pakaiannya. Karena di pakaian itulah bakal timbul bukti-bukti baru. Pakaiannya. Waktu saat kita tanyakan kepada si korban, saat kamu disetubuhi oleh si pelaku, pakaian apa yang kamu gunakan? Oh Pak, saya pakai CD warna pink, bra warna hijau misalkan, pakai baju daster warna hitam. Cocokkan dengan keterangan tersangka. Mau tidak mau, jujur dan tidak jujur, seketika kita sudah tunjukkan barang bukti pakaian, itu bakal terungkap. Ataukah dengan adanya saksi yang melihat, Pak saya kita selesai. Ada kan? Itu menjadi hal lucu.
Tapi itu benar terjadi. Bahkan kita di Polres Utara juga pernah menangani. Si suami lagi makan nih, suami lagi makan. Karena si suami sebelum pulang berprofesi sebagai ojek, terlihat sama si istrinya nih mengantar penumpangnya. Yang kebetulan penumpangnya itu perempuan cantik lagi. Jadi si istrinya cemburu. Suami lagi makan diladenin sama dia. Diladenin. Begitu suaminya lahap memakan, diambilnya lesung, apa itu? Yang tumbuhan itu lesung itu, dihajarnya suaminya dari belakang, jatuh, pingsan. Apakah itu KDRT, Pak? KDRT. Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu KDRT. Pak, kalau kita mukul pembantu kita yang tinggal di rumah, apa itu KDRT? KDRT. Semua yang ada di dalam rumah kita, manusia yang ada di rumah kita itu, yang tinggal serumah itu merupakan subjeknya KDRT. Pak, anak saya jatuh di depan saya, di depan suami. Apakah itu KDRT? KDRT. Karena apa? Anak wajib diawasi oleh orang tuanya. Contohnya, kalau kita kan sering nih anak tenggelam di irigasi, anak tenggelam di sungai, ya kan? Kejadian kemarin 3 tahun kecelakaan tenggelam di sungai. 3 tahun itu bisa lepas dari pengawasan orang tua. Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia. Dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun verbal, serta dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, maupun sosial media. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, pengaruh media sosial juga menjadi salah satu alasan kuat terjadinya KDRT dengan penyebab perasaan cemburu seperti kita cerita tadi. Antar kita diperdaya dengan media sosial. Bayangkan Bapak Ibu, percaya dan tidak percaya. Hasil survei setiap paling lama 5 menit sekali manusia memegang asal terbuka matanya HP itu bisa. Bisa HP anak pernah nggak? Jarang sekali. Kadang kita orang tua memberikan HP kepada anak, tanpa pengawasan. Ngasih HP, ngasih kuota, ngasih uang, ngasih sepeda motor. Nah, mulai dari HP tersebutlah semua dapat diakses, termasuk pornografi. Maaf Bapak Ibu, kita scroll TikTok aja nih, ya kan? Sesekali pasti terbuka, pasti lewat di beranda yang tidak wajar dan tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Tapi apa? Coba kita tengok di warung-warung, di mana, di kafe-kafe, begitu duduk orang tua bersama istri, suami dan istri dan anak menjadi korban. Seketika anak sudah melihat foto tontonan yang tidak senonoh itu, si anak bakal penasaran, apakah ini? Kenapa bisa seperti ini? Contoh kayak kita tangani kemarin. Si anak karena melihat adegan-adegan di TikTok, di Instagram, si anak mengajaklah kawannya satu sekolah, yuk coba seperti ini. Yang salah siapa? Apakah salah si anak? Tidak, salahnya orang tua. Makanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, seketika Bapak Ibu punya anak yang sudah diberikan HP, yang pertama saya minta batasi HP itu. Yang kedua, rajin-rajin ngecek histori apa yang dibuka oleh anak. Dan batasi anak main HP. Kenapa? Seketika sudah terjadi, seketika anak sudah menjadi korban, tidak bisa kembali Bapak Ibu. Tidak bisa kembali. Mohon maaf, perawat
yang namanya anak perempuan ya, bukan perempuan, anak perempuan. Yang dikatakan anak itu umur dalam kandungan hingga 18 tahun. Yang namanya anak di bawah umur 18 tahun sampai kandungan, apapun yang dia lakukan, dia minta perkosa diri, dia tetap korban. Jadi fenomena di masyarakat bahwa ada kejadian persetubuhan terhadap anak, pelakunya dewasa, si lakinya dewasa, si perempuannya anak. Memang benar mereka pacaran, tapi dari pihak si laki mengatakan, Pak, mereka pacaran, itu suka sama suka, nggak bisa bapak hukum. Tidak ada itu. Anak perempuan punya hak untuk dilindungi. Nah, mohon maaf, seketika anak perempuan, katakanlah dia memberikan kesempatan untuk disetubui, nah si laki kan bisa nolak, jangan, tapi jarang nolak, terkam dia. Begitu rusak, siapa? Nah, pentingnya anak-anak perempuan ya Bapak Ibu yang punya anak perempuan, berikan edukasi yang baik kepada anak. Berikan edukasi tentang reproduksi secara dini. Jangan pernah beranggapan bahwa kita perkenalkan alat kelamin kepada anak, fungsinya alat kelamin itu terlalu dini tidak bagus, tidak salah. Tapi dari dini, dari kecil kita perkenalkan anak kamu. Yang pertama faktor ekonomi, itu adanya gaya hidup sosialita. Kenapa terjadi pelecehan seksual? Faktor ekonomi yang pertama. Anak jangan pernah merasa dirinya itu dikucilkan. Karena apa? Lihat anak orang. Lanjut. Sementara di kantor polisi setelah melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Pelaku berinisial AR, 20 tahun, disebut setelah pihak kepolisian menerima laporan dari orang tua korban. Alasan Reskrim Polres Aceh Utara Akif Rizal mengatakan kasus tersebut terungkap setelah anak keluarga melihat foto tidak pantas anaknya dilihat di media sosial yang dikuasai pelaku. Keduanya diketahui merupakan santri di salah satu balai belajar. Pasal 47 tentang pelecehan terhadap anak dengan ancaman penjara 200 bulan. Pelaku juga diterapkan Kode Aceh Nomor 60 2014 tentang hukum jinayah. Selain itu, penyidik juga mendalami kasus ini terkait dengan pelanggaran ITE yang diduga dilakukan oleh tersangka. Dari Aceh Utara, Tim Liputan Aceh Video, sampai seumur hidupnya bakal rusak. Gak ada kata cerita bahwa perawan itu kembali, tidak ada. Jadi sebelum itu terjadi Bapak Ibu, siapapun dia, siapapun temannya, siapapun yang terdekatnya, wajib Bapak Ibu waspada. Dan lihat suatu tindak pidana, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu harus mengerti. Yang pertama, seketika Bapak Ibu, adik-adik sekalian menjadi korban suatu tindak pidana, awal terjadi tindak pun itu bentuknya, awalnya laporkan dulu kepada perangkat desa. Perangkat desa terdekat dari rumah korban siapa? Temukan. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya itu supaya perangkat desa itu bisa mengambil solusi. Seketika perkara itu masih bisa diselesaikan di desa, bakal diselesaikan di desa. Seketika perkara itu tidak dapat diselesaikan dengan desa, maka perangkat desa itu bisa kita ambil keterangan sebagai saksi petunjuk setelah kejadian, di mana korban melaporkan awal kejadian kepada perangkat desa. Setelah melapor kepada perangkat desa, Bapak Ibu selaku korban bisa berangkat ke Polsek dan ke Polres. Boleh ke Polsek, boleh ke Polres. Kenapa? Seperti kita bilang tadi, seketika korban melaporkan ke Polsek dulu ataukah melaporkan ke Polres dulu, yang namanya kantor polisi boleh Bapak Ibu melaporkan
laporkan. Tidak mesti di polsek dulu, tidak mesti di Polres dulu. Di mana kantor polisi terdekat, laporkan. Dengan berkoordinasi dengan perangkat desa terlebih dahulu. Kemudian seketika tiba di polsek dan polres terdekat, bakal diterima laporan pengaduan. Nah, waktu saat diterima pelaporan pengaduan, disitulah Bapak Ibu seketika terjadi KDRT bakal diberikan bukti tanda lapor, kemudian permintaan visum. Ya Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, seketika misalkan terjadi KDRT nih, KDRT Bapak Ibu mengalami KDRT, itu foto terlebih dahulu sebelum sebelum hilang, kemudian berangkat ke perangkat desa, kemudian ke polsek melaporkan, kemudian seketika penerimaan laporan itu bakal diberikan permintaan visum. Permintaan visum itu, setelah permintaan visum, Ibu silakan berobat di mana terdekat. Misalkan di sini di Puskesmas Tanah Luas, silakan datang ke Puskesmas Tanah Luas. Tapi kalau untuk kasus pelecehan seksual itu visumnya tetap di Rumah Sakit Cut Mutia Bukit Rata. Setelah penerimaan laporan itu bakal dilakukan penyelidikan. Saat dilakukan penyelidikan itu bakal dilakukan mediasi terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Itu namanya restorasi justice kok kami bilang. Kalau bahasa Amerikanya itu dudamele, bahasa Amerikanya. Nah, jadi kita duduk musyawarah dulu untuk mengambil kesepakatan. Karena apa? Kesepakatan itu tidak mesti di desa saja. Di kantor polisi itu dibuat dengan uang masyarakat. Jadi bisa digunakan untuk tempat mediasi. Di Satreskrim itu punya ruang restorasi justice, ruang perdamaian. Silakan digunakan Bapak Ibu perangkat desa untuk memfasilitasikan warganya. Kadang ada kalanya si korban ini kan ego nggak mau kalau saya selesai di kampung, saya maunya selesai di Polres. Kita juga nggak akan ikut campur. Kita bakal memberikan tempat, memberikan ruang dan waktu. Silakan Bapak perangkat desa, Bapak Ibu untuk berdiskusi menyelesaikan perkara di situ. Tapi tidak dengan ujuk-ujuk bahwa perkara itu bisa semena-mena maju, semena-mena bisa berhenti. Oke? Tapi seketika ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, silahkan cabut pengaduannya. Selesailah perkara itu. Namun seketika tidak selesai, akan dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini bakal ditetapkan tersangka, bakal disita barang bukti, ya kan? Kemudian dilakukan pemberkasan, dikirimnya tersangka dan barang bukti kepada jaksa hingga persidangan. Nah, mekanisme inilah yang Bapak Ibu harus ketahui, kemana harus berbuat apa. Ya Bapak Ibu, jangan cepat kali. Kadang kan gini, perangkat desa ini merupakan kaki tangannya kami di Polres. Dapat berhasil dan tidak berhasilnya suatu perkara yang kita tangani, tidak luput juga bantuan dari perangkat desa. Mohon maaf nih, perangkat desa khususnya Pak Geci, tugasnya mulai dari orang melahirkan, terlahir orang di dunia ini manggil Pak Geci, sampai orang meninggal pun Pak Geci yang dipanggil. Benar nggak? Benar. Karena apa? Mau lahir buatkan surat kelahiran, mengetahui Geci. Meninggal pun buat surat kematian, mengetahui Pak Geci. Pak Geci super power. Makanya saya minta sama Bapak Ibu sekalian, seketika terjadi suatu perkara apapun yang Ibu alami, laporkan ke Pak Geci. Seketika Pak Gecinya nggak mau pikir, silakan Ibu telepon kami. Nanti bakal kita kasihkan kontak di kita. Silakan lapor ke kita. Kita bakal koordinasi dengan polsek setempat. Tapi yakin dan percaya, kepala desa di Kecamatan Tanah Luas nggak ada yang seperti itu. Kecamatan Tanah Luas bakal membuka ruang kepada Bapak Ibu untuk melaporkan apa saja yang dialami, apa saja yang terjadi. Oke, lanjut. Nah,
Ini contoh ruangan kita yang digunakan untuk restorasi justice, mediasi atau diversi. Nah, gambar pertama itu di ruangan saya, gambar kedua itu juga di ruangan saya, di gambar ketiga itu ruangan restorasi justice. Silakan gunakan. Saya membuka kesempatan. Kenapa tuh gambar-gambar itu saya yang tampilkan? Itu contoh perdamaian atau mediasi terhadap perkara KDRT. Waktu saat melapor terlalu benci sama suami, seketika kita mediasi timbullah rasa cinta kembali, ya kan? Berarti mulia lah tugas polisi ini, membangun kembali. Apapun yang saya sampaikan saat ini, hari ini, saya bertujuan untuk pembelajaran bagi saya dan pembelajaran bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa saja kekerasan. Saya yakin dan percaya saya juga banyak kekurangan. Banyaknya kurang di sana sini dalam memberikan materi kepada Bapak Ibu. Tapi kekurangan itu akan menjadikan pembelajaran bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu setelah ini boleh bertanya kepada saya sama Pak Dapon, itu merupakan orang nomor 2 di Satuan Reskrim Aceh Utara, Pak KBU Reskrim. Dan itu akun media sosial di kita. Di TikTok kita juga ada akun media sosial. Itu nomor HP WA 0853 221132, itu merupakan HP saya. On call 24 jam. Bapak Ibu silakan koordinasi sama saya. Sebelum Bapak Ibu nelpon, Bapak Ibu boleh WA ke saya dulu, Pak, saya si Polan dari kecamatan ini, saya mau koordinasi. Bakal saya angkat. Oke, kemudian ada akun IG kita PPA Reskrim Aceh Utara, silakan di follow, dilihat semua keberhasilan kita, semua penanganan perkara kita ada di akun media sosial. Tujuannya bukan ria, tapi menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Setelah ini silakan Bapak. Untuk yang pertama, untuk 3 orang, baik dari perempuan, wanita, perempuan, dan juga polisi dan 2 akun.